Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita berjumpa kembali, kita akan beribadah pada hari ini tentunya di rumah kita masing-masing. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat keberadaan kami pada hari ini, buat perlindunganmu dan kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada hari ini. Pagi hari ini Tuhan, hari ini Bapa, kami akan datang menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berotoritas dan beracara pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya di dalam nama Yesus. Amin. Angkat satu pujian, kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Sama-sama kita nyanyikan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya, kita yakin akan kehadiran Tuhan. Di saat pujian penyembahan dinaikkan, ada kuasa Tuhan bekerja di mana kita berada. Haleluya. Kami mau yakinkan hati kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Walau apapun yang terjadi Tuhan, sekeliling kami membuat kami mungkin Tuhan bisa khawatir, bisa resah. Tetapi Tuhan,
Kami mau memfokuskan mata kami hanya kepadamu Tuhan. Kami hanya mau memandang kepada kuasa salib-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang berkemenangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin dan percaya akan kehadiran-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya, kami yakin akan Engkau, Yesus. Kaulah Tuhan kami yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan dan kemenangan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya kami memuji-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Segenap hati jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kami persilakan untuk Bapak Gembala untuk mengambil tempat. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, marilah kita berdoa sejenak. Yaitu Tuhan Yesus, yang benar Engkau adalah segalanya. Pada saat ini kami menyembah dalam hadirat-Mu. Kami merasakan dan yakin Engkau ada di sini. Kami percaya pada saat kami menyembah dalam hadirat-Mu, kami percaya kekuatan dan kuasa-Mu akan terus kami. Ya Bapak, sebentar kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami anak muda belajar bagaimana kami bisa memegang teguh janji-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dan urapi kami, biarlah firman kami sampai menjadi berkat kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, yang doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi hari ini, ya, tema firman Tuhan yang saya sampaikan itu mengenai bagaimana kita bisa memegang teguh janji Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk ini, tema ini saya mengambil firman Tuhan dari Roma pasal 4 sampai dari 8 sampai 16 sampai ke 19. Sebab tidak ada dasar bagi kami untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah hendaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya setelah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahimnya Sarah telah tertutup. Saudara-saudari, saya percaya bahwa hidup dan berjalan dalam visi dan janji Tuhan tidaklah semudah yang kita ucapkan dan mengemakan. Mengapa saya mengatakan bahwa untuk menjalani hidup dan berjalan dalam visi Tuhan ini tidak semudah yang kita ucapkan? Karena di dalam menjalani dan hidup dalam visi Tuhan ini ada banyak hal yang diperjuangkan. Banyak tantangan dan juga intimidasi dari pikiran kita sendiri maupun dari orang-orang yang kita hadapi di sekitar kita. Kadang-kadang banyak tawaran yang menggiurkan yang secara materi bisa membuat seorang itu lari dari visi. Bahkan keadaan ekonomi yang menekan dan tuntutan dari orang sekitar kita yang membuat seorang itu keluar dari rencana yang Tuhan dalam kehidupan kita. Memang ketika kita menerima janji Tuhan pertama kali itu membuat kita itu senang dan bersemangat. Tapi kenyataannya tidaklah semudah yang kita pikirkan. Karena kenapa? Karena pengendapan janji Tuhan itu tidaklah berjalan secepat yang kita bayangkan. Disinilah iman kita diuji. Apakah yang kita lihat itu sesuai dengan janji yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi hanya dengan ketetapan kita akan berjuang, maka apapun tantangan ya
dan godaan dari orang-orang sekitarnya tidak bisa menghentikan perjuangan kita. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 15:5 di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa akan memberikan keturunannya seperti debu tanah banyaknya dan seperti bintang yang bertaburan di langit. Kita tahu Allah beberapa kali ya menegaskan janjinya kepada Abraham yang sudah lanjut usianya, yang sudah 100 tahun, dan juga yang mana Sarah yang sudah rahimnya sudah tertutup. Dan Sarah maupun Abraham sempat tertawa ketika mendengar bahwa janji ini disampaikan kepada mereka. Tapi apa yang kita lihat? Kita lihat bahwa akhirnya Allah mengenapkan janjinya, yaitu memberikan Sarah keturunannya itu seorang anak, yaitu yang diberi nama Ishak. Kita tahu bahwa perhatian yang dijanjikan Tuhan Abraham bukanlah suatu hal yang mudah, karena penantian yang dibutuhkan oleh Abraham itu bukanlah membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, di mana Abraham harus melihat bagaimana istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak baginya. Belum lagi kondisi fisik ya dari Abraham yang sudah menua dan melemah. Bagaimana ini menambah berat bagi Abraham untuk mempercayai janji Tuhan. Nah, bagaimana apa yang dilakukan Abraham sehingga dia dapat tetap memegang teguh janji Tuhan yang telah diberikan baginya? Yang pertama itu tidak bimbang. Tidak bimbang itu artinya penuh percaya. Berbicara dan percaya, kita tahu bahwa untuk mempercayai sesuatu perlu dibuktikan lebih dahulu. Ya, perlu ada yang ditunjukkan, perlu ada yang diperlihatkan supaya sesuatu itu dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dapat dibuktikan dengan secara ilmiah, ya, dapat membuat kita mempercayai sesuatu itu. Tapi apabila sesuatu itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak dapat dijelaskan secara logika, maka bisa membuat orang itu cenderung untuk mengabaikannya. Bahkan bisa orang itu bisa menganggap hal itu sebagai suatu kebetulan ataupun suatu pengecualian. Sebagai contoh, ya, pada 3000 tahun sebelum Masehi, ya, kita tahu bahwa bangsa yang mempunyai kebudayaan yang tinggi yaitu bangsa apa? Bangsa Yunani. Kita tahu bangsa Yunani itu banyak memiliki kepercayaan pada dewa-dewa. Ya. Salah satu dewanya ada apa? Yang besar itu Zeus. Ya. Dan apa yang mereka percaya ialah ketika terjadi petir di udara, apa yang mereka anggap? Mereka menganggap petir itu adalah karena dewa Zeus itu melepaskan tombaknya, karena pada saat itu dewa Zeus sedang marah. Tapi kita lihat bahwa berlangsung beberapa tahun kemudian, beribu tahun kemudian, ketika seorang sarjana yang berasal dari Amerika yang bernama Benjamin Franklin, ya, pada tahun 1950, yang menjelaskan bahwa terjadinya petir itu disebabkan oleh karena apa? Disebabkan oleh peristiwa lompatan listrik yang bertegangan tinggi di atmosfer. Ya, sejak kejadian itu kita lihat bahwa bangsa Yunani percaya bahwa petir itu bukanlah terjadi oleh karena dewa Zeus itu sedang marah, yang lalu melemparkan tombaknya. Demikian juga contoh-contoh lain. Ya. Kita tahu bahwa pada 300 tahun sebelum Masehi, yaitu ketika kita tahu bahwa orang-orang bagian timur yaitu menganggap bahwa penyakit lepra atau penyakit kusta itu adalah sebagai satu kutukan. Jadi bagi penderita lepra itu atau kusta, mereka itu sering dikucilkan, bahkan tidak jarang mereka itu dibunuh. Tetapi pada tahun 1873 seorang sarjana dari Norwegia yang bernama apa? Herbert Hansen yang menemukan bahwa penyebab dari penyakit lepra itu adalah disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium leprae. Ya. Jadi dengan penemuan ini maka orang menyadari bahwa penyakit lepra itu bukanlah suatu kutukan, tapi adalah oleh karena penyakit. Jadi kita lihat banyak ya
keadaan-keadaan di dunia ini bisa dibuktikan seperti yang saya sampaikan kisah tadi, ya. Tapi jangan kita lupa bahwa secara manusia biasa kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, ya. Karena apa? Karena logika kita terbatas. Tapi kita tidak bisa, ya, juga mengerti dan tidak bisa memahami, ya, dan tidak bisa membuktikan peristiwa yang terjadi dan keadaan yang terjadi di dunia ini. Meskipun orang itu berusaha keras untuk membuktikannya. Yang jelas, ya, sebagai manusia kita harus mengambil satu sikap, sikap percaya bahwa kita percaya terutama itu janji Tuhan. Jadi kita tahu dalam Roma 8:4-20 menyatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita tahu bahwa ketika Abraham menerima janji Tuhan, ia tidak melihat kondisi tubuhnya, ya, dan tidak mengetahui kira-kira kapan penggenapan janji itu. Tapi kita lihat tidak terjadi suatu permasalah, ya, tidak tergoyahkan itu dengan keadaan Abraham pada saat itu, ya. Ya, tidak menjadi bimbang, ya, oleh karena penggenapan janji itu terjadi secara langsung. Tapi apa yang terlihat, kita lihat bahwa ia malah memperkuat imannya dalam Tuhan, sehingga ia dapat pada saat akhirnya dapat melihat bahwa penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya, ya. Ya, kita tahu bahwa keadaan yang kita alami saat ini sangat mungkin, ya, untuk mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Ya, seringkali yaitu keadaan semakin bukan pertama baik pada saat kita mengenali janji Tuhan. Apalagi ketika kita melihat, ya, orang yang hidupnya tidak dalam Tuhan, mereka dengan mudah menerima apa yang diharapkan, sehingga membuat kita apa? Sehingga membuat kita menjadi lemah dan tidak bersemangat. Bahkan kita lihat waktu dari melarikan diri, ya, dari Tuhan, ya, oleh karena mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Kita tahu bahwa Tuhan ingin agar kita itu apa? Agar kita tetap menjadi sempurna di depannya, ya. Jadi apapun yang kita alami itu merupakan suatu proses agar janji Tuhan kita bisa digenapi. Ya, dan kita tahu bahwa kadang-kadang Tuhan menguji kita agar kita jadi sebagai pemenang di dalam masalah yang kita hadapi. Ya, jadi ini merupakan satu proses yang terjadi, merupakan satu kekuatan bagi kita agar kita bisa kuat, ya, di hadapan Tuhan menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus, ya, harus tetap kuat dalam iman, ya, tidak bimbang dan tidak percaya, ya. Kita yakin bahwa Allah akan menyertai kita dan akan memegang tangan kita menuju kemenangan. Seperti yang dia katakan di dalam Yesaya 41, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kedua, apa yang dilakukan Abraham agar saya dapat memegang janjinya? Kedua itu dia penuh keyakinan. Ya, sebagai seorang yang percaya kita harus memiliki keyakinan yang teguh dalam segala setiap hal yang kita alami. Ya, kita tahu kita bisa belajar dari dua, ya, beberapa sarjana yang memegang teguh keyakinannya. Seperti salah satunya itu nama Nicholas Christensen, ya. Kita tahu bahwa Nicholas ini adalah yang pertama kali ia mengemukakan bahwa matahari itu adalah sebagai pusat dari tata surya, dan ilmuwan lain contohnya seperti Christopher Columbus, ya, yang pernah berusaha meyakinkan orang bahwa dunia ini bulat. Apa reaksi masyarakat ketika kedua ilmuwan ini menyatakan keyakinan mereka? Mereka menganggap bahwa kedua ilmuwan ini adalah orang yang gila, ya. Tetapi apapun tantangan yang dihadapi oleh kedua ilmuwan ini, mereka tidak menyurutkan keyakinan mereka karena mereka percaya itu adalah satu hal yang
yang absolut, yang tidak bisa berubah. Sebagai contoh saya akan menjelaskan apa itu tentang bagaimana tentang keyakinan itu. Dan apabila saya seorang saudara, ya, adalah seorang pria, ya, jika ada seorang datang pada saudara menyatakan bahwa saudara adalah seorang wanita, apa yang reaksi saudara? Pasti saudara akan mengatakan dengan lantang bahwa saya adalah seorang pria, ya. Tapi kemudian datang 10 orang lagi, ya, yang menyatakan bahwa dengan hal yang sama bahwa saudara adalah seorang wanita. Pasti saudara dengan tegas, ya, mengatakan bahwa saya adalah seorang pria. Tapi apa yang terjadi, ya, jika 100 sampai 1000 orang menyatakan pendapat yang sama? Apa reaksi saudara? Saya percaya saudara pasti tidak akan pulang ke rumah akan meriksa apakah saudara seorang laki-laki atau seorang perempuan. Karena saudara yakin bahwa saudara seorang laki-laki. Ini adalah keyakinan, ya. Di dalam Roma 14:1 dengan penyuluh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Kita tahu pergumulan akan apa yang dialami oleh janji Allah itu juga akan dialami oleh Abraham, ya. Ya, ketika Abraham nantikan penantian kelahiran daripada Ishak, ya. Tapi kita lihat apa Abraham memfokuskan akan janji Tuhan itu, ya. Sebenarnya tidak ada dasar untuk Abraham berharap oleh karena usia mereka sudah lanjut. Tapi fakta ini mereka tidak tolak karena Alkitab menyatakan bahwa Abraham mengakui bahwa usianya sudah 100 tahun dan Sarah, ya, rahimnya sudah tertutup. Dan dalam hatinya dia pasti, ya, percaya bahwa Allah sanggup berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikan, ya. Dan Abraham yakin, dengan yakin sekali dia percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa. Juga kita tahu bahwa Abraham itu percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara dalam perkara, termasuk perkara yang dapat memberikan dia satu keturunan. Karena ini bukanlah suatu hal yang sulit bagi Allah yang berkuasa. Jadi keadaan yang tidak menentu, ya, keadaan sekarang ini, ya, seperti ketahui adanya wabah virus ini, mana janji Tuhan belum kita digenapi dalam kehidupan kita. Janganlah kita membuat kita menjadi gelisah, ya. Bahkan jangan kita sampai bertanya apakah janji Tuhan itu benar. Ya, kita tidak perlu meragukan janji Tuhan. Kita bisa harus meniru apa yang Abraham lakukan, ya, dengan keyakinan, ya, akan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Di dalam Lukas itu pasal 1:37 dan nanti ada yang mustahil bagi orang percaya di dalam Markus di pasal 9 ayat ke-23. Jangan biarkan, ya, logika kita itu mendominasi pikiran kita. Jangan batasi pekerjaan Tuhan karena Dia bekerja secara supranatural. Jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan itulah yang Tuhan berikan pada kita. Ya, seperti Tuhan tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan biarkan keadaan kita membuat kita menjadi lemah. Ya, kita harus belajar dari Abraham, ya, dalam keadaan demikian, ya, masih tetap teguh, ya. Meskipun keadaan kita semakin buruk, tapi dalam satu semangat, ya, dan suatu pemicu, ya, agar kita percaya bahwa Allah melakukan suatu dan bekerja dan melakukan suatu hal yang besar dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa mujizat yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Jadi timbul saya pertanyaan, bagaimana dengan keyakinan saudara sama saya ini? Seberapa dalam keyakinan saudara akan janji Tuhan? Meskipun berbagai masalah, ya, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, sebagai saat-saat bagi kita untuk mencek keyakinan kita kepada Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Dari bagaimana, ya, mungkin pada saat ini kita sedang
menunggu penggenapan janji Tuhan. Tapi kami percaya dengan belajar kebenaran Tuhan, itu dengan kita bisa dapat memegang teguh janji firman, maka penggenapan Tuhan terjadi jika kita tidak bimbang dan tetap penuh dengan keyakinan. Saya percaya biar melalui kebenaran yang singkat ini kita dapat belajar bagaimana kita dapat memegang teguh janji Tuhan, terutama khususnya di dalam situasi-situasi yang sulit ini, yaitu dia berjangkitnya virus corona ini. Terima kasih ya, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam situasi sulit ini di mana muncul wabah virus COVID-19, di mana membuat situasi yang tidak menentu, di mana di dalam munculnya virus ini membuat itu menimbulkan masalah-masalah, yaitu masalah ekonomi dan masalah kesehatan. Tapi biarlah masalah ini tidak membuat kami menjadi khawatir, dan kami percaya akan Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami tidak meragukan apa yang akan dapat lakukan. Ya Tuhan, kami percaya dengan munculnya wabah virus ini, kami percaya itulah satu ujian bagi kami, di mana kami dapat menjadi pemenang di dalam situasi ini Tuhan. Kami percaya prosesnya tadi misalnya membuat kami menjadi semakin kuat di hadapan-Mu, sehingga kami tidak goyang di dalam menghadapi situasi ini. Ya Bapa, kami percaya melalui kebenaran yang kami dengar, maka penggenapan janji yang sedang kami akan terjadi jika kami memegang teguh janji-Mu, yaitu dengan apa? Dengan tidak bimbang, dengan penuh keyakinan akan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan berpisah. Sebelum kita berpisah, biarlah kita menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sebagaimana firman menyatakan, Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan mengaruniakan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu dan berikan damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari yang kita sama-sama percaya, katakan amin.